Karena mutasi genetik, jumlah wanita meningkat pesat. Pemerintah untuk mengatasi banyaknya wanita lajang, memberikan wanita berusia sekitar 20 tahun secara gratis. Ibu-ibu dari komunitas mengetuk pintu saya. Ini adalah 3 wanita yang diberikan pemerintah untukmu secara gratis. Saya sangat ketakutan. Saya tidak mau. Barang gratis tidak bagus. Lihatlah anak muda, kata ibu itu. Ibu itu tersenyum penuh kasih sayang. Dia membuka pakaian wanita nomor 1. Lihatlah ini, punggung yang indah. PG besar ini bisa bekerja keras dan melahirkan anak. Bagaimana bisa barang gratis tidak bagus? Saya diam-diam melihat, tubuhnya memang menggoda. Tapi saya tetap menolak, karena saya punya kecemasan sosial yang parah. Bagaimana bisa saya membiarkan ada makhluk hidup di rumah? Apalagi 3 orang. Ibu itu kembali menarik wanita nomor 2. Coba lihat yang satu ini. Cantik seperti bunga, masakannya enak, pekerjaan rumahnya juga sempurna. Kepala saya berputar cepat. Saya hampir menangis dan berkata, "Ibu, jangan rekomendasikan lagi. Saya miskin. Saya tidak punya uang. Saya tidak mampu memelihara banyak wanita." Ibu itu memberikan saya pandangan yang penuh arti. Dia menarik wanita nomor 3 dan berkata, "Oh, ibu tahu. Lihatlah yang ini. Dia lulusan universitas ternama. Sekarang dia adalah CEO di perusahaan terkenal. Pendapatan bulanannya 5 digit. Pasti cukup untuk mengurus pengeluaran kalian bertiga." Saya sangat terkejut hingga mulut saya ternganga. "Kamu membuat saya menggunakan uang wanita untuk memelihara wanita lainnya?" Ibu itu tertawa lebar. "Apa masalahnya? Lihatlah, ketiga wanita ini semuanya berkualitas langka. Orang lain ingin pun saya tidak memberikannya. Hanya karena saya melihat kamu anak yang baik dan jujur. Pasti kamu akan merawat mereka dengan baik. Itulah sebabnya saya memberimu mereka." Akhirnya, setelah bujuk rayu dan tekanan dari ibu itu, saya membawa 3 wanita yang diberikan pemerintah itu pulang. Saya melihat ketiga wanita itu duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan kosong. Perasaan cemas dan tertekan melanda, sesak dan tertekan begitu kuat. Saya merasa pusing, seolah-olah saya akan pingsan kapan saja. Saat itu, secangkir air hangat diberikan ke tangan saya. "Kakak, melihat wajahmu tidak terlalu bagus. Minumlah sedikit air." Suara wanita nomor 2 terdengar di telinga saya. Saya terkejut dan melihat, ternyata itu wanita nomor 2. Dia berjongkok di depan saya dengan senyuman manis. Saya berkata pelan, "Terima kasih." Perasaan saya begitu bergejolak. "Tolong, wanita nomor 2 ini cukup cantik dan sangat perhatian. Ternyata, barang gratis benar-benar bisa bagus." Saya melihat ketiga wanita di depan saya. Diam di sini tidak akan ada gunanya. Saya berkata pelan, "Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri dulu." Mata wanita nomor 1 langsung bersinar, seperti seekor anjing peliharaan yang ceria dan antusias. Dia mulai berbicara. "Tuan." Dia belum selesai berbicara, tapi saya sudah terkejut dan berteriak, "Apa katamu? Kenapa kamu memanggil saya begitu? Apa yang mereka ajarkan kepadamu?" Saya merasa sangat malu. Ini sangat memalukan dan memalukan. Wanita nomor 1 menggaruk kepala dan berkata, "Tapi mereka yang mengajarkan saya untuk memanggilmu begitu. Mereka bilang, 'Tuan, kamu akan suka.'" Saya buru-buru menggelengkan kepala. "Saya tidak suka. Saya dipanggil He Qiang. Kalian bisa langsung memanggil nama saya saja." Wanita nomor 1 mengangguk. "Oke, Qiang Qiang Ge. Nama saya Ye Qing Liu. Saya berusia 20 tahun dan seorang pelatih kebugaran. Saya suka berolahraga dan berenang. Gaji saya 2008. Ye Qing Liu menundukkan kepala dengan malu-malu. Saya buru-buru berkata, "Itu bagus. Seorang atlet yang hebat." Wanita nomor 2 dengan lembut berkata, "Kakak, nama saya Fang Ru. Saya berusia 23 tahun. Saya suka memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, dan impian terbesar saya adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik dan melayani suami." Saya membelalakan mata saya. Wanita ini terlalu sempurna. Tidak adil, tapi itu juga sangat baik, sangat perhatian. Saya menelan ludah dan mengangguk. Wanita nomor 3 memiliki penampilan yang luar biasa, dengan aura yang anggun dan dingin. Dia dengan dingin berkata, "Nama saya Yuyan, 26 tahun. Tidak ada hobi." Saya hanya mengangguk. "Itu bagus." Saya melihat ketiga wanita di depan saya, dengan gaya yang berbeda. Saya merasa pusing, karena sejak 4 atau 50 tahun yang lalu, mutasi genetik membuat setiap keluarga wajib melahirkan anak perempuan. Yang lebih gila lagi, beberapa keluarga bisa melahirkan 7 atau 8 anak tanpa satupun laki-laki. Semakin lama, jumlah wanita semakin meningkat pesat. Jumlah pria yang langka membuat mereka menjadi barang langka. Jika ada keluarga yang melahirkan anak laki-laki, itu menjadi berita besar. Seluruh keluarga dan desa akan masuk TV. Hingga sekarang, rasio wanita terhadap pria adalah 100:3. Untuk mengatasi masalah banyaknya wanita yang lajang, pemerintah memutuskan untuk memberikan wanita kepada setiap pria lajang.
Kebijakan yang memberikan wanita secara gratis untuk tinggal bersama. Kebijakan ini tentu membawa berbagai perasaan. Saya melihat mereka dengan bingung. Tidak tahu harus bagaimana menghadapi 3 wanita yang tiba-tiba muncul di depan rumah. Saya hanya bisa menenangkan mereka dulu. Besok saya akan mencari ibu itu untuk membicarakan kemungkinan pengembalian. Saya menggosok-gosok tangan dan berkata canggung. Ada beberapa kamar tamu di lantai 1 dan 2. Kalian bisa tinggal di sana dulu. Setelah itu, saya berlari ke atas seperti sedang melarikan diri. Dari kejauhan, saya mendengar suara lembut dari Fang Ru. Kakak, sepertinya agak pemalu ya. Saya memegang kuas dan menatap kanvas. Kepala saya kosong. Saya tidak bisa menggambar apa-apa. Perut saya terus berbunyi. Biasanya, saat seperti ini, saya seharusnya menikmati makanan pesan antar. Tapi sekarang saya hanya bisa menahan lapar. Saya terlalu penakut. Tidak berani turun dan bertemu dengan mereka. Pintu kamar diketuk. Kakak, ayo makan. Saya buru-buru bangkit dan membuka pintu. Fang Ru yang mengenakan apron berkata dengan lembut. Saya dan yang lain sudah memasak makan malam. Ayo coba masakan kami. Saya sudah menyiapkan penolakan. Tetapi saat itu, aroma masakan langsung menusuk hidung saya. Saya langsung lapar. Benar-benar tergoda. Setelah turun, saya melihat 6 hidangan dan 1 sup di meja makan. Saya berkata dengan tidak percaya. Ini terlalu mewah, kan? Ye Qingliu dengan rajin menambahkan nasi ke dalam mangkuk. Nasi diletakkan di depan saya. Kiang Ge, coba rasakan. Masakan Fang Ru sangat enak. Saya melihat ke arah Fang Ru dan bertanya, apakah semua ini kamu buat? Fang Ru tersenyum dan berkata, kami semua membuatnya bersama. Yuyan diam-diam menarik kursi makan saya. Saya terkejut melihat mereka. Buru-buru mengucapkan terima kasih. Terima kasih, saya akan mengurusnya sendiri. Setelah makan, meskipun tidak terlalu menyenangkan, namun tidak terlalu canggung, saya melihat semuanya selesai makan dan buru-buru berdiri untuk mencuci piring. Saya akan mencucinya, kata saya. Kiang, biar saya yang mencuci. Saya buru-buru menggelengkan kepala dan menolak. Tidak, saya yang akan melakukannya. Yuyan menyunggingkan bibirnya dan menjelaskan. Bahan makanannya dibeli oleh Ye Qingliu. Masakannya dibuat oleh Fang Ru. Saya tidak banyak membantu, jadi saya akan mencuci piring. Ye Qingliu dengan santainya mendorong saya ke ruang tamu. Kiang Ge, biarkan kami yang melakukannya. Kamu istirahatlah. Saya duduk di sofa. Dengan canggung, saya menggosok tangan dan berkata pelan. Jadi, saya malah jadi makan dari kerja orang lain, ya? Fang Ru membawa secangkir teh dan tersenyum. Kenapa tidak? Dapur kakak adalah bagian yang tak tergantikan. Saya duduk di sofa, merasa sangat berterima kasih. Saya teringat iklan pemerintah tentang wanita, yang mengatakan bahwa jika kita memilikinya 3 kali sehari, kita tidak perlu khawatir tentang makanan, pekerjaan rumah, atau gaji. Mereka yang menangani semuanya, dan kita tinggal menikmati hidup bahagia. Dengan mereka, kita memiliki kehidupan yang indah dan bahagia. Produk pemerintah pasti berkualitas. MFL pengiriman langsung ke rumah. Dulu saya meremehkan, menganggapnya iklan palsu. Sekarang, saya benar-benar merasa tertarik. Suara pecahan datang dari dapur. Saya melompat dan buru-buru berlari ke dapur. Saya melihat Yuyan setengah jongkok di lantai, memegang potongan piring yang pecah. Saya buru-buru berkata, cepat lepaskan. Jangan sampai tanganmu terluka. Yuyan menoleh dengan tenang. Tangannya yang berdarah memegang pecahan piring, tampak kebingungan. Dengan hati-hati, saya mengambil potongan piring yang pecah dan membuangnya ke tempat sampah. Saya memegang jari Yuyan yang terluka dan membilasnya di bawah keran. Saya mengerutkan kening dan bertanya, apakah sakit? Jangan pernah menyentuh barang pecah belah dengan tangan. Bisa terluka. Yuyan dengan penuh penyesalan berkata, maafkan saya. Tidak masalah. Hanya sebuah piring. Saya menundukkan kepala sedikit dan dengan santai berkata, ngomong-ngomong, kamu tidak terlalu pandai mencuci piring, kan? Yuyan dengan canggung mengangguk dan berkata, saya akan belajar perlahan. Kenapa belajar hal ini? Kamu jelas sekali orang yang dimanjakan. Gadis yang tidak pernah menyentuh air. Saya berkata sambil mengeluarkan plester. Dengan hati-hati saya membalut lukanya. Saya ingat bahwa kebijakan wanita gratis ini tidak diwajibkan untuk diikuti. Bagaimana mungkin orang sepertimu mau terlibat? Saya sudah tahu sejak pertama kali melihat Yuyan. Dia tidak biasa. Ketika ibu itu memperkenalkannya, matanya menunjukkan ketidaksenangan. Bahkan ada sedikit rasa marah. Merasa dijual seperti barang. Selain itu, seluruh penampilannya penuh dengan merek dan desain mewah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang CEO dengan gaji 5 digit. Mata Yuyan sedikit berkilau dan berkata, kamu sangat teliti. Saya sedikit malu dan tersenyum. Kamu tidak berusaha menutupinya. Mungkin hanya Ye Qingliu yang ceroboh. Fang Ru juga pasti menyadarinya. Saya menyelidiki kebijakan ini dari berbagai sisi. Meskipun saya tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Namun, kemunculan Yuyan adalah tanda yang paling mencurigakan. Meskipun dunia ini kekurangan pria, kelas atas memiliki cara mereka sendiri. Bagaimana bisa dia menyamar sebagai CEO biasa dan ikut kebijakan ini? Dikirim ke rumah pria, mereka pasti memiliki tujuan tertentu.
Apa itu? Yuyan menunduk melihat plester dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu. Saat dia berbicara, ada kilatan kesedihan di matanya. Pintu dapur diketuk. Fang Ru berdiri di pintu dan bertanya. Butuh bantuan? Kehadiran Fang Ru memutus rasa ingin tahu saya. Saya hanya menghela napas dalam diam. Tidak masalah, jangan terlalu penasaran. Lagi pula besok saya akan mengembalikannya. Keesokan pagi saya datang ke kantor terkait di daerah ini. Saya menoleh ke atas, menemukan jendela kerja untuk wanita gratis. Tapi saya mendapati tidak ada orang yang bekerja di sana. Permisi, kapan mereka mulai bekerja? Petugas meja depan menjawab, hari ini libur. Mereka baru mulai kerja Senin depan. Saya keluar dengan wajah kecewa. Jadi saya harus menghabiskan 2 hari lagi bersama mereka. Yang Qiangge, apa yang kamu lakukan di sini? Saya menoleh dan melihat Ye Qingliu membawa 2 tas belanja besar. Kamu di sini? Ye Qingliu mengangkat tas belanja dan berkata, saya keluar untuk belanja. Fang Ru bilang rumah kekurangan banyak barang. Qiangge, kamu di sini ngapain? Ye Qingliu menatap saya curiga sambil melihat ke kantor di belakang saya. Saya merasa agak bersalah dan menggaruk kepala. Berkata pelan, saya sedang jalan-jalan. Sampai sini kebetulan. Biar saya bantu bawa. Saya buru-buru mendekat untuk mengalihkan topik. Ye Qingliu berkata, tidak masalah. Saya bisa bawa sendiri. Sambil berjalan, saya bertanya mengapa Ye Qingliu ikut kebijakan ini. Ye Qingliu tersenyum polos. Karena beban keluarga saya sangat berat. Saya punya 8 saudara perempuan. Untuk meringankan beban orang tua, saya ikut kebijakan ini. Sekarang pria sudah sangat langka. Dengan kondisi saya tidak mungkin menikah. Ye Qingliu menunduk malu dan berkata, selain itu, seorang teman saya bilang, jika saya bertemu pria kaya, dia akan dermawan memberi saya uang saku. Dengan uang itu, saya bisa membantu orang tua saya. Mungkin saya juga bisa ikut pelatihan. Sebagai seorang pelukis miskin, yang tidak bisa menjual lukisan, saya malu mengangguk. Diam-diam menyetujui. Ternyata alasan Ye Qingliu hampir sama dengan dugaan saya. Mungkin dia juga tidak tahu alasan sesungguhnya. Kami berdua terdiam. Saat hampir sampai rumah, Ye Qingliu tiba-tiba bertanya, Qiangge, apakah kamu menganggap saya rendah karena ingin makan dari pria? Saya buru-buru menggelengkan kepala. Tentu tidak. Mampu makan dari pria adalah tanda kemampuanmu luar biasa. Ye Qingliu tersenyum lebar seperti anjing besar yang ceria. Qiangge, terima kasih. 2 hari berikutnya, selain makan, saya hanya mengurung diri di lantai 2. Hanya berharap Senin segera tiba. Ketukan pintu terdengar keras. Kakak, makan buah. Fang Ru membawa buah masuk ke studio lukis. Saya buru-buru mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Lain kali tidak perlu repot-repot. Fang Ru dengan lembut berkata, itu sudah seharusnya. Matanya tertuju pada kanvas saya. Dia berkata dengan kagum, kakak, lukisanmu sangat bagus. Saya melihat lukisan yang terlihat buruk. Malu. Saya menggaruk hidung. Pandanganmu unik sekali. Fang Ru mengangkat tangan dan dengan lembut menyentuh lukisan. Matanya penuh dengan kekaguman, keinginan, dan ekspresi yang sulit dipahami. Fang Ru, kamu suka melukis, kan? Fang Ru sedikit menarik tangannya. Bagaimana kamu tahu? Saya tersenyum. Karena setiap kali kamu masuk, waktu yang kamu habiskan melihat lukisan lebih lama daripada melihat saya. Fang Ru tersenyum manis dengan tatapan yang penuh pesona. Kakak, apakah kamu cemburu pada lukisanmu? Wajah saya langsung memerah. Mengabaikan lelucon itu. Jika kamu suka melukis, ada banyak buku profesional di sebelah. Kamu bisa lihat. Ada juga alat melukis di sana. Mata Fang Ru bersinar. Benarkah? Tentu. Anggap saja saya yang bayar makan. Saya beralih topik dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa kamu ikut kebijakan ini? Fang Ru menjawab, saya dibesarkan oleh negara. Sekarang jumlah wanita semakin banyak. Setiap tahun banyak bayi perempuan yang digugurkan atau dibuang. Dan saya adalah salah satu dari ribuan wanita itu. Kami harus membalas negara. Ikut kebijakan ini adalah cara terbaik untuk membalas. Saya sedikit bingung dan bertanya, saya tidak mengerti alasan kalian ikut. Bukankah ini akan menciptakan persaingan yang buruk? Fang Ru tersenyum cerah. Kakak, saya tidak datang untuk bersaing dengan mereka. Saya datang untuk membantu mereka menyenangkan hatimu. Saya terkejut. Pandangan saya seakan hancur. Awalnya mengirimkan 3 wanita untuk berjodoh sudah cukup maju. Namun ternyata mereka juga mengirimkan seorang wanita yang bijaksana, yang secara pribadi menyesuaikan mereka dengan preferensi saya. Membantu mempercepat proses perjodohan. Astaga, siapa yang bisa menahan godaan ini? Saya duduk diam di tempat. Ternyata pemerintah benar-benar memahami kebutuhan pria sejati. Saya buru-buru menepuk pipi saya. Hei Qiang, jangan sampai terbuai. Wanita-wanita ini harus dikembalikan. Benar, besok akan saya kembalikan. Keesokan pagi, permisi. Saya ingin bertanya, apa yang membuat Anda tidak puas dengan ketiga wanita ini? Atau apakah Anda ingin wanita lain yang tinggal bersama Anda? Kami punya wanita cantik dengan tubuh tinggi. Juga ada pelatih yang bisa bernyanyi dan menari. Petugas dengan antusias menjelaskan, bahkan mengeluarkan foto untuk Anda pilih. Saya buru-buru menggelengkan kepala. Saya datang untuk mengembalikan, bukan memilih istri. Petugas langsung berubah ekspresi menjadi serius.
Tuan, kami hanya menerima tukar, bukan pengembalian. Saya marah dan menggerutu pelan. Apakah ini jadi peraturan yang sewenang-wenang? Petugas memiringkan kepala dan bertanya, apa yang Anda katakan? Saya tidak mendengar. Tidak masalah. Saya hanya ingin tahu bagaimana caranya mengembalikan ini. Saya merasa sangat kesal di dalam. Tapi di luar saya hanya bisa berkata pelan. Petugas mengulang, kami hanya menerima tukar, bukan pengembalian. Saya menarik napas panjang dan berkata, bagaimana saya bisa yakin? Saya harus tahu kebenaran yang tidak saya ketahui. Petugas membuka mulutnya. Saya mengangkat tangan untuk menghentikan dia. Jangan katakan bahwa mereka tidak akan menyakitimu. Saya ingin tahu kebenaran di balik semua ini. Akhirnya saya dibawa ke sebuah ruang kantor. Seorang kepala wanita menerima saya. Dia berkata, Tuan, mohon tanda tangani perjanjian kerahasiaan ini. Saya merasa cemas dan berpikir dalam hati. Ini lebih rumit dari yang saya bayangkan. Saya terkejut. Pandangan saya seakan hancur. Sebenarnya ini bukan rahasia besar. Kami hanya khawatir ada orang yang sengaja menyebarkannya dan menimbulkan dampak. Pemilahan wanita dunia sudah dimulai. Dengan semakin banyaknya wanita, banyak orang yang menganggapnya remeh. Mereka berpikir, ya sudah, hidup sendiri seumur hidup. Padahal, ini adalah proses penyaringan dunia. Sebagian besar wanita, setelah berusia 20 tahun, akan mengalami periode kemarahan yang tidak stabil selama 3 hingga 6 tahun. Ini hanya yang pertama, ada yang kedua sekitar usia 50. Kata kepala Xiao, seperti namanya, wanita dalam periode kemarahan akan merasa marah, tertekan, dan sakit kepala. Jika tidak segera ditenangkan, dampaknya bisa fatal atau setidaknya merusak tubuh. Menurut statistik, bahkan jika wanita bertahan dengan keras, mereka sulit hidup sampai usia 40. Saya terkejut dan berkata tanpa sadar, jadi pria bisa menenangkan mereka? Kepala Xiao mengangguk. Menurut penelitian, pria saat berinteraksi dengan wanita, merasa nyaman, bahagia, dan senang, kan mengeluarkan sesuatu yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terlihat. Kami menyebutnya feromon. Feromon hingga kini tidak bisa digantikan oleh apapun. Hanya itu yang bisa menenangkan periode kemarahan wanita. Saya tidak bisa menahan diri dan berkata, jadi wanita bisa hidup hanya dengan bantuan pria? Kepala Xiao tertawa ringan. Tuan, Anda benar sekali. Saya bertanya, apakah feromon bisa dikendalikan? Bagaimana kita tahu kalau kita mengeluarkan feromon? Kepala Xiao dengan kecewa menggelengkan kepala. Kami tidak tahu itu. Menurut data, ketika merasa bahagia dan nyaman, peluang untuk mengeluarkan feromon adalah yang terbesar. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang masalah AG Anda. Wanita yang diberikan oleh pemerintah telah disaring dari segi penampilan, kemampuan, dan emosi. Hanya wanita berkualitas yang lolos seleksi. Saya bertanya, apakah mereka tahu semua ini? Kepala Xiao menjawab, hanya sebagian kecil yang tahu. Jadi, pemilahan dunia sudah dimulai. Hanya wanita yang memiliki kualitas dan nilai yang baik, yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saya dengan bingung berjalan keluar dari kantor. Tanpa menyadari ada yang diam-diam mengamati saya. Kata-kata kepala Xiao bergema di kepala saya. Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Ini adalah pilihan dua arah. Kesempatan untuk saling memenuhi kebutuhan. Mereka membutuhkan Anda, dan Anda menikmati mereka. Tolong beri mereka kesempatan. Cobalah untuk memilih satu dan terima cintanya. Dalam waktu 1 bulan, jika Anda masih tidak puas dengan mereka, Anda bisa membawa mereka kembali ke sini untuk mengembalikannya. Saya menghela napas. Jalan pengembalian ini penuh tantangan. Malam itu saya pulang, merasa suasana rumah agak aneh. Ye Qingliu sedang berolahraga di ruang tamu. Fang Lu sedang menyeduh teh tanpa ekspresi. Yuyan terlihat kesal dan memainkan remote control. Saya dengan hati-hati bertanya, kenapa kalian belum tidur di jam segini? Fang Lu menatap saya dengan senyum tipis. Kakak, kami menunggu kamu. Saya sudah memberitahu kalian lewat pesan. Saya akan makan malam dan kembali. Fang Lu berkata, Ayan bangun pagi dan meminta saya untuk mengajarinya membuat sup. Dia memasaknya sepanjang hari dan ingin kamu mencobanya malam ini. Tapi ternyata gagal. Yuyan dengan diam-diam mengambil mantel saya di pintu masuk. Saya melihatnya dengan rasa bersalah. Maaf, saya tidak tahu. Yuyan menundukkan pandangannya. Tidak masalah, meskipun wajahnya seperti pemimpin yang dingin dan angkuh. Sekarang dia terlihat seperti wanita yang kecewa. Semakin saya lihat, semakin cemas. Saya buru-buru berkata, saya belum makan malam dengan cukup. Apakah ada kesempatan untuk mencoba sup Ayan? Mata Yuyan bersinar. Dia mengangguk. Beberapa saat kemudian, saya melihat sup di depan saya. Kenapa rasanya agak aneh? Malam-malam minum sup kayak gizi seperti ini. Apa saya bisa mimisan dan pingsan? Saya sedikit menoleh, melihat Yuyan menatap saya dengan tajam. Saya benar-benar mengabaikan pikiran untuk tidak meminumnya. Ye Qingliu yang penuh keringat mendekat. Qiang Ge, cepatlah minum. Setelah minum, mari kita berolahraga bersama. Abdominal yang berkeringat dan garis dada yang dalam terlihat jelas di udara. Saya tidak bisa menahan diri, mencuri beberapa pandangan. Ternyata kecantikan memang makanan terbaik. Dengan cepat saya meneguknya habis. Saya memandangi dengan penuh hasrat dan berkata, latihanmu sangat bagus. Tapi saya tidak ikut.
Saya kembali melihat Yuyan dan memuji. Sangat lezat. Kamu sangat berbakat. Yuyan tersenyum tipis dan menerima mangkuk kosong. Lain kali saya akan membuatkan yang lain untukmu. Kalian lanjutkan saja. Saya akan naik ke atas. Saya terbaring gelisah di tempat tidur besar. Dengan wajah penuh keinginan untuk menangis. Sup yang kaya gizi ini benar-benar luar biasa. Ketukan pintu terdengar keras. Saya terkejut. Jam segini siapa yang datang? Saya membuka pintu, melihat seorang wanita berdiri di depan pintu. Dengan rambut basah dan handuk di pinggang. Saya terbelalak dan melihat Ye Qingliu dengan bingung. Tubuhnya basah kuyup, bahkan ada tetesan air yang mengalir di perutnya. Ini seperti gambar wanita cantik setelah mandi yang membuat jantung berdebar. Saya menutup hidung dan mundur 2 langkah. Kak, apa yang kamu lakukan? Ye Qingliu tersenyum malu-malu. Qiang Ge, saya sudah di sini beberapa hari. Saya ingin berbicara denganmu. Saya terkejut, sambil menunjuk kulit yang terbuka dan handuk tipis. Kamu datang tengah malam seperti ini untuk berbicara dengan saya. Ini jelas sekali seperti mengiklankan diri sendiri. Ye Qingliu tersipu dan menggaruk kepalanya. Saat kamu minum sup, kamu terus melihat garis tubuh saya diam-diam. Saya pikir kamu mungkin suka. Jadi saya sengaja berpakaian seperti ini agar kamu bisa menikmati. Saya ketahuan diam-diam melihat. Saya sedikit malu tapi tetap berusaha tenang berkata. Semangat pengorbananmu sangat baik. Tapi sekarang sudah malam. Ini kurang tepat. Lain kali ya, Kak. Setelah itu, saya dengan cepat menutup pintu tanpa memperhatikan panggilannya. Saya mengusap peluh di dahi. Ini benar-benar menguji kekuatan mental saya. Ye Qingliu setelah beberapa kali memanggil saya tanpa jawaban berkata, jika Qiang Ge ingin berbicara dengan saya selalu menunggu di kamar. Setelah mendengar suara langkah Ye Qingliu pergi, saya perlahan membuka pintu dan mengintip, memastikan tidak ada orang, lalu perlahan berjalan ke arah ruang gambar. Lagi pula, saya tidak bisa tidur karena gelisah. Jadi saya memilih untuk menghabiskan waktu di ruang gambar, agar tidak nanti Ye Qingliu datang kembali dengan alasan mendadak. Ahem. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.